Ani Pratina DS dari Pendidikan Geologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan menjelaskan proses translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana yang kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga, poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA diubah menjadi protein. Hal yang perlu kita ingat lainnya adalah aturan memasangkan basa nitrogennya. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan tahapan transkripsi, ada 3 tahapan translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan inisiasi dimulai pada saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom sub kecil ini akan bergerak ke arah 5 dan ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA, dan antikodon tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga pada ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A acceptor site, daerah B peptidyl site, dan daerah E exit site. Saat terjadi elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui asam amino jenis apa yang mengkode kodon, maka dapat kita lihat pada tabel repeat kodon. Misalnya, jika mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin, dan begitu pula seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan siap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.